Halo, saya Fajar Mukarom, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bayangkara Jaya Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat untuk mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Adapun untuk materinya yakni pengujian dengan menggunakan black box testing pada sistem informasi akademik Universitas Bayangkara Jaya Bekasi. Adapun untuk materinya sudah saya buatkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang dapat kamu download pada link di bawah di deskripsi video. Baik, langsung saja kita bahas untuk materi tersebut. Mari kita bahas. Baik, saya mulai untuk presentasinya. Ini adalah pengujian black box testing pada sistem informasi akademik Universitas Bayangkara Jaya. Yang pertama kita mulai dengan pendahuluan. Penggunaan teknologi saat ini sudah sangat dapat dijangkau dengan luas dengan hadirnya smartphone dan meluasnya jaringan internet. Semakin banyaknya orang yang memiliki smartphone, maka mempermudah penyebaran informasi dan akses terhadap berbagai situs, juga sistem informasi, salah satunya untuk sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini sangat dimudahkan dengan hadirnya berbagai fitur mulai dari mengisi kartu rancangan studi atau KRS hingga melihat nilai perkuliahan. Sistem informasi yang dibangun haruslah baik agar pengguna dapat mengakses sistem tanpa kendala. Maka dari itu perlunya dilakukan testing, yakni agar pengguna dapat meminimalisir adanya cacat atau downtime pada aplikasi atau sistem yang digunakan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah metode pengujian. Metode pengujian yang dilakukan yakni menggunakan black box testing untuk memastikan keseluruhan sistem teruji dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan oleh pengguna. Penguji sistem tersebut dilakukan dengan mengakses langsung ke sistem informasi dan melakukan berbagai tahapan pengujian. Tahapan yang dilakukan selama testing ini ada beberapa, yakni yang pertama ada pengetesan sistem dengan cara mengakses langsung sistem informasi dengan menggunakan web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai web browsernya. Kemudian yang kedua ada pengetesan masukan atau input dan juga keluaran, serta perubahan data yakni berupa update. Yang ketiga ada pengetesan fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman informasi apakah dapat berfungsi dengan baik dan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke analisis sistem. Sebelum melakukan pengujian, saya melakukan analisis terlebih dahulu terhadap sistem yang digunakan. Saya menggunakan bantuan plugin bernama Vocalizer, yakni plugin yang tersedia di Google Chrome untuk melihat komponen sistem apa saja yang digunakan oleh sistem informasi akademik tersebut. Pada Vocalizer tersebut, saya mendapatkan beberapa item. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yakni menggunakan PHP dengan versi 5.6.40. Kemudian web framework-nya menggunakan kode Igniter. Yang ketiga ada UI framework-nya menggunakan Bootstrap. Dan yang terakhir web server-nya menggunakan Nginx atau Nginx. Oke, sebenarnya ada lagi yang lain yakni JavaScript libraries yang menggunakan jQuery dan data tables. Selanjutnya masuk ke tahapan intinya yakni pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan dengan melakukan tes terhadap fitur yang tersedia pada sistem informasi akademik. Fitur yang dicoba merupakan beberapa fitur yang sering digunakan pada halaman URL yakni sia.ubarajaya.ac.id dan menu sistem yang ada. Ini adalah beberapa contoh tampilannya. Ini tampilan halaman loginnya, kemudian ini tampilan dashboardnya, dan ini adalah salah satu menunya yakni di KRS atau kartu rencana studi. Baik, yang pertama pengujian dilakukan pada halaman login. Di sini saya melakukan beberapa poin testing dengan totalnya ada 5 yang saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ini untuk sign in atau login dengan data yang valid. Keluaran yang diharapkan yakni username dan password sesuai dan validasi dapat dilakukan serta user dapat login ke sistem tersebut. Dan hasilnya yakni valid, saya dapat login ke sistem tersebut. Kemudian yang kedua dengan sign in yang tidak valid, ini dengan memasukkan username dan password yang tidak valid atau tidak terdaftar. Dan hasilnya valid
saya tidak bisa login ke sistem tersebut karena user dan passwordnya tidak sesuai. Kemudian yang ketiga adalah fitur lupa password. Nah, di sini sebelumnya mahasiswa sudah melakukan input email terlebih dahulu di biodatanya, maka nanti siswa akan memasukkan NPM dan menerima link reset password melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan uji coba yang nomor 3 ini valid dan dapat dilakukan. Yang keempat adalah ganti password atau mengubah password. Di sini menunya terdapat di menu setelah login, yakni sudah berada di dashboard. Di sini kita bisa mengganti password dengan cara memasukkan password lama dan password baru yang ingin diubah. Dan ini valid bisa dilakukan. Yang terakhir ada menu logout. Di menu ini saya sudah dapat melakukan logout dan keluar dari sistem tersebut. Dan ini statusnya valid. Dari pengujian pertama ini saya berhasil melakukan semua testing dan hasilnya valid dengan skor 100. Kemudian pengujian sistem yang kedua, yakni pada halaman dashboard. Halaman dashboard ini dapat diakses setelah mahasiswa berhasil login ke sistem, yakni dengan username dan password yang valid. Kemudian ada beberapa poin yang saya testing, totalnya ada 8. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada klik link pemberitahuan. Nah, di tampilan awal ini ada menu pemberitahuan yang dapat kita klik dan buka informasinya. Dan ini luaran yang diharapkannya sesuai dialihkan ke halaman informasi atau di pengumuman tersebut. Dan ini valid. Kemudian yang kedua adalah akses dan lihat jadwal di kalender akademik. Nah, ini bisa saya lakukan. Saya bisa melihat seluruh jadwal yang ada, baik di bulan-bulan sebelumnya maupun bulan ke depan. Sayangnya karena ini di akhir semester, maka di bulan ke depan atau di semester depan itu belum tersedia. Namun fitur ini valid dan dapat diuji coba. Yang ketiga ada akses ke menu akademik. Nah, di menu atas ini terdapat menu akademik yang isinya itu submenu tentang akademik tersebut. Dan ini valid, bisa saya klik dan muncul menu tersebut. Dan keempat ada akses menu biodata. Nah, ini berisikan biodata data mahasiswa seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya ada alamat email. Nah, ini bisa dilakukan dan tampilannya pun muncul. Kemudian ada poin nomor 5, yakni akses menu download. Menu download ini tersedia beberapa panduan yang dapat diunduh dan ini bisa dilakukan. Selanjutnya ada akses ke menu e-learning. E-learning ini dapat diakses dan dialihkan ke halaman e-learning Baridaya dan statusnya valid. Yang ketujuh ada akses menu form. Nah, ini berisikan submenu yang berisi form untuk bisa dilengkapi oleh mahasiswa. Dan ini valid, bisa diakses. Yang terakhir ada akses menu perkuliahan. Di menu ini terdapat file jadwal lengkap perkuliahan dan sudah saya coba dan berhasil dilakukan dan statusnya valid. Oke, di halaman dashboard tersebut terdapat beberapa informasi yang tidak valid. Yang pertama sudah saya jelaskan di awal, menu download ini bisa dilakukan namun ada file yang tidak diunduh. Kenapa saya berikan skor 50? Karena tidak sempurna. Yang saya bahas di slide selanjutnya, yakni ada dua fitur. Yang pertama menu download, panduan pengisian KRS. File tersebut tidak dapat diunduh dan ketika saya klik itu statusnya 404 not found. Jadi file tersebut tidak tersedia pada server dan tidak dapat diunduh oleh pengguna. Yang kedua, di menu perkuliahan, jadwal perkuliahan berhasil di-download namun file yang didapat itu tidak sesuai karena file yang didapat itu kosong dan tidak tersedia untuk jadwal perkuliahannya. Selanjutnya ke pengujian sistem yang ketiga, yakni pada menu akademik. Nah, ini ada 9 poin yang saya uji coba, yakni saya bahas satu-satu. Yang pertama ada klik menu KRS mahasiswa. Nah, ini bisa dilakukan, muncul seluruh KRS mahasiswa yang sudah dibuat dan tampilan seperti ini. Kemudian klik pada salah satu KRS mahasiswa, ini juga bisa dilakukan. Kemudian luarannya yakni tampil detail KRS mata kuliah tersebut. Yang terakhir ada print KRS. Nah, ini KRS ini bisa di print dan bisa juga diunduh dalam format PDF.
Kemudian ada menu nilai KHS mahasiswa. Di menu ini bisa diklik juga dan statusnya itu muncul seluruh nilai KHS di setiap semester. Kemudian akses menu transkrip. Di menu KHS tersebut ada menu transkrip yang isinya itu detail seluruh nilai mahasiswa pada semester awal sampai semester akhir. Dan ini bisa dilakukan dan tampil datanya. Yang keenam ada akses nilai KHS pada salah satu semester. Nah ini juga bisa dilakukan, jadi kita bisa melihat nilai KHS pada salah satu semester yang kita ingin lihat. Yang ketujuh ada print KHS mahasiswa. Ini sama seperti print KHS, hanya saja datanya saja yang berbeda. Namun ini valid dan bisa dilakukan. Kemudian yang ke-8 ada terkait dengan menu status akademik. Di poin nomor 8 ini menu tersebut bisa dilakukan dan muncul informasi akademik yang diharapkan, yakni berupa nama, NPM, status, dan sebagainya. Dan yang ke-9 melakukan pencarian di kolom search. Nah ini terdapat kolom search yang bisa kita lakukan pencarian, jadi mahasiswa dimudahkan agar mencari sebuah data, dan ini valid dan bisa dilakukan. Selanjutnya pengujian sistem keempat, yakni pada menu form. Ini totalnya ada 11 item yang saya uji coba. Yang pertama ada klik menu beasiswa. Nah ini valid, tampil formulir beasiswa untuk diisi oleh mahasiswa. Kemudian ini tombol ajukan beasiswa. Nah ini bisa dilakukan, hanya saja beasiswa hanya dapat diajukan jika beasiswa tersebut tersedia. Yang ketiga ada menu evaluasi belajar mengajar. Ketika diklik, menunya akan tampil form evaluasi belajar mengajar yang dapat dilengkapi. Hanya saja menurut saya tidak valid dengan skor 40%. Untuk penjelasannya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian ada menu form 14. Nah ini bisa diklik juga, bisa tampil, hanya saja tampilan isiannya itu bukan form melainkan menu download atau file PDF. Maka dari itu saya berikan poin atau skor 10. Yang kelima ada menu kelas perbaikan, yakni ketika saya klik tampil isian formulir kelas perbaikan dengan pilihan tahun akademik. Nah ini valid dan bisa dilakukan. Nomor 8 ada klik menu KKN. Nah ini juga valid karena tampil isian formulir KKN. Kemudian ketika diajukan pun bisa dilakukan. Dan untuk statusnya nanti menunggu pengumuman lanjutan. Selanjutnya nomor 8 ada menu pengisian KRS online. Nah ini yang biasa digunakan oleh mahasiswa pada setiap semester. Di menu tersebut bisa dilakukan yang pertama dari klik menu pengisian KRS online, maka nanti akan ada pilihan semester perkuliahan dan mata kuliah. Kemudian mahasiswa akan melengkapi KRS. Nah itu ada beberapa menu atau tombol yang dapat kita akses. Dan ini valid. Nomor 10 mengajukan KRS. Setelah KRS diisi, kemudian kita bisa ajukan kepada dosen pembimbing akademik, dan ini valid bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah mengajukan, kita bisa melakukan print KRS tersebut. Ini sama seperti fitur sebelumnya, KRS tersebut dapat dicetak atau di print, kemudian bisa juga diunduh dalam format PDF. Nah ini adalah beberapa kekurangan atau yang kurang sesuai dari menu form tersebut. Yang pertama ada menu evaluasi belajar mengajar. Nah ini tidak dilakukan di URL atau web yang sama di SIA, melainkan diarahkan ke URL lain, yakni edom.ubarajaya.ac.id, dan diperintahkan untuk login kembali. Kemudian selanjutnya nomor 2 yakni menu form yang tadi saya bahas. Ini tidak berisikan form melainkan berisikan file PDF yang dapat diunduh dan isi manual. Nah ini agak menyulitkan mahasiswa karena sifatnya sudah berupa sistem, namun mahasiswa harus mengisi form secara manual. Oke, itu dia pengujian yang sudah saya lakukan. Selanjutnya adalah ke bagian kesimpulan. Sistem yang dibangun belum sepenuhnya memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan fitur yang ada, serta masih terdapat fitur yang tidak dimengerti oleh pengguna.
Maka dari itu, pentingnya melakukan pengujian agar sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, baik dari segi pengalaman maupun dari fungsionalitas sistem. Pengujian sistem juga dilakukan jika terdapat penambahan fitur baru atau saat melakukan beberapa perubahan data pada sistem. Karena perubahan program dapat mempengaruhi fitur atau fungsionalitas, maka yang menyebabkan defect atau bug pada sistem yang dibuat, maka pengujian ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi, pengujian harus dilakukan baik itu aplikasi setelah dibuat maupun setelah dilakukan perubahan atau update pada sistem, agar tujuannya untuk menghindari defect atau cacat dan juga bug pada sistem yang dibuat. Untuk saran dari Sistem Informasi Akademik Ubara Jaya ini ada beberapa, yakni yang pertama ada memperbaiki file yang tidak ditemukan di server dan memastikan file tersebut dapat diunduh oleh pengguna. Nah, ini untuk fitur panduan tadi dapat diperbaiki agar file dapat diakses. Kemudian yang nomor 2, memperbaiki konten jadwal perkuliahan pada menu perkuliahan. Apabila tidak dibutuhkan, maka fitur tersebut bisa dihilangkan saja dari menu sistem informasi. Yang ketiga ada menerapkan single sign-on pada evaluasi belajar mengajar agar pengguna dapat mengakses langsung halaman tersebut. Nah, ini sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, menggunakan fitur evaluasi tersebut pada URL yang sama, yakni di sia.ubarajaya, atau jika memang ingin dialihkan, itu menggunakan single sign-on. Artinya, mahasiswa atau pengguna tidak harus melakukan sign in lagi atau login lagi, karena akan menyulitkan bahkan membingungkan mahasiswa. Dan yang terakhir, nomor 4, yakni memperbaiki form 14 dengan isian form digital atau dapat memindahkannya ke menu download. Kalau memang isiannya masih manual, sebaiknya dipindahkan ke menu download karena mahasiswa lebih paham karena file tersebut untuk di-download. Sedangkan memang kalau mau diletakkan di menu form, sebaiknya dilakukan secara digital, yakni formnya diisi dengan elektronik atau dengan komputer, tidak diisi melalui kertas secara manual. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengujian menggunakan black box testing pada Sistem Informasi Akademik Universitas Bhayangkara Jaya Bekasi. Untuk selengkapnya, kamu dapat lihat pada jurnal yang sudah saya buat pada link di deskripsi di bawah video. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.